Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Febila Dwianti Nur dari kelas PGSD 4A NPM 19160038. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10, Lampung pada masa kemerdekaan. Pendahuluan. Pada waktu Jepang berkuasa di Lampung, diketahui bahwa tidak ada satu organisasi yang diizinkan berdiri. Dapat dikatakan setiap pemimpin rakyat dalam keadaan awas dan waspada, memperhatikan tindak tanduk Jepang. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, berita itu cepat menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya mendengar berita tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. B. Sekitar perjuangan fisik dalam kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Pada saat itu Lampung baru mengetahui adanya berita proklamasi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 oleh Mr. Abbas yang pada saat itu berada di Jakarta. Di Kresidenan Lampung saat terjadinya agresi militer 1, muncul sesosok ulama sebagai pemimpin Laskar Hizbullah Sukadana yang mengabdikan dirinya untuk perjuangan. Ki Hajar Ahmad Hanafi dan tentaranya terpanggil untuk membantu perjuangan TNI yang memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan Belanda di Sumatera Selatan. Berbagai usaha dilakukan untuk merebut kembali atau mengacaukan kota-kota yang terpenting, antara lain Lampung terhadap Batu Raja. Aksi rakyat dipimpin oleh Kiai Ratu Penghulu, Patih Nawawi, Ki Hajar Ahmad Hanafi dari Sukadana. Sebelum dibunuh, Ahmad Hanafi berhasil ditangkap hidup-hidup, kemudian dimasukkan ke karung dan ditenggelamkan di Sungai Ogan. Pada sekitar tahun 1930, muncul Ki Hajar Golib yang mendirikan sebuah pesantren. Belanda yang mengetahui terasa terusik, dan akhirnya Ki Hajar Golib dideportasi dari Pringsewu sampai akhirnya dibebaskan menjalankan misi. C. Tata kehidupan politik dan pemerintahan pada tanggal 23 Agustus 1945. Mr. Abbas sebagai anggota persiapan kemerdekaan Indonesia dari Lampung bersama dua anggota PKI dari Sumatera Utara, yaitu Tengku Muhammad Hasan dan Dr. Muhammad Amir pada tanggal 23 Agustus 1945 bersama-sama berangkat ke Jakarta dengan pesawat ke Palembang. Mereka inilah yang membawa berita resmi mengenai proklamasi kemerdekaan. Mr. Abbas ditunjuk sebagai residen pertama Lampung. Setelah proklamasi, segera membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Lampung. Pada tanggal 9 September 1946, Residen Lampung Mr. Abbas melepaskan jabatannya selaku residen, kemudian digantikan oleh Dr. Baral Munir. Pada tahun 1967, Zainal Abidin Pagar Alam diangkat sebagai Gubernur Lampung. Di masa ini Lampung tampak menonjol. D. Migrasi penduduk setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Desember 1950. Pemerintah RI pertama kalinya setelah merdeka memindahkan penduduk sebanyak 23 kepala keluarga ke daerah Lampung. Keadaan ekonomi masyarakat Lampung. Pada tahun sesudah proklamasi, keadaan ekonomi masih cukup kacau. Tidak terkendalinya uang rupiah Jepang menyebabkan inflasi. Semua daya dan potensi ekonomi diabadikan untuk kepentingan politik. Perekonomian berangsur baik sekitar tahun 1970
70-an. Lalu semenjak Lampung menjadi provinsi, berdiri pembangunan berjalan menjadi cukup baik dan rakyat membaik. F. Kehidupan seni budaya. Dalam bidang pendidikan tinggi, Universitas Lampung merupakan satu-satunya universitas di daerah Lampung. Selain Unila di Lampung pada masa awal perkembangannya, sebagai provinsi ada Institut Agama Islam Negeri Lampung atau YIN, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Muhammadiyah di Metro dan Prengsewu. Di kancah seni budaya tampak baik, dan untuk kesenian dari Lampung atau luar, keduanya berkesempatan berkembang dengan baik. G. Sistem religi dan falsafah hidup. Kehidupan pada masa kemerdekaan dikatakan cukup baik dan tenang. Hingga tahun 1950, jemaah dari agama non-Islam belumlah menonjol jumlahnya, sebagaimana kita saksikan sekarang. Sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.